Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir metode penelitian kualitas saya yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal di atas penyimpanan barang gede di Pegadaian UPC Yogyakarta. Kita mulai saja langsung pembahasan satunya, yaitu pendahuluan. Di sini di bab 1 ada latar belakang masalah, di mana PT Pegadaian merupakan badan usaha milik negara atau BUMN atau lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya yaitu melaksanakan penyaluran uang peminjaman atas dasar pada hukum kedai tersebut, di mana PT Pegadaian ini memiliki moto yang digunakan dalam perusahaan tersebut, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Dalam menyalurkan uang peminjaman kepada calon nasabah, diwajibkan calon nasabah untuk menyerahkan barang yang akan digadaikan atau barang gadai tersebut kepada petugas pegadaian yang berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang gadai tersebut sampai dilakukannya pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan tersebut, Pegadaian UPC Kodean harus bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan yang akan dititipkan oleh nasabah jika nantinya terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan memadai jika dengan diterapkannya sistem tersebut, tujuan yang diterapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Tujuan sistem pengendalian internal adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal pada Pegadaian UPC Kodean terdapat beberapa kelemahan, di antaranya adanya rangkap jabatan, di mana rangkap jabatan ini terjadi antara kasir yang merangkap sebagai bagian administrasi atau tata usaha yang seharusnya menurut pedoman organisasi kantor cabang dilakukan oleh orang yang berbeda karena perbedaan tugas. Hal ini dapat diuraikan. Hal demikian dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan dan maupun aktivitas perusahaan akan berpengaruh, sehingga dapat mengakibatkan kurang efektif dalam pemberian kredit kepada calon nasabah. Mungkin dari masalah tersebut penulis mendapatkan latar belakang masalah tentang yang ada di Pegadaian UPC Kodean ini. Untuk bagian yang kedua, yaitu fokus penelitian,
di mana sistem pengendalian internal ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan, tak terkecuali di pekerjaan ini. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini dapat membantu perusahaan dalam mengarahkan kegiatan operasional dengan baik di pekerjaan ini. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini saya sebagai peneliti menitikberatkan atau memfokuskan penelitian ini pada pekerjaan internal atas barang gadai yang terdapat di pekerjaan Universitas Yogyakarta ini. Yang ketiga ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumus masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem pengendalian internal terhadap penyimpanan barang gadai di pekerjaan Universitas ini. Dan yang kedua, apakah sistem pengendalian internal atau penyimpanan barang gadai ini sudah efektif? Untuk yang keempat, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk pertama mengetahui sistem pengendalian penyimpanan barang gadai di pekerjaan Universitas ini, dan yang kedua mengetahui seberapa besar tingkat keefektivitasan dan keefisienan sistem pengendalian internal atas penyimpanan barang gadai. Yang kelima yaitu ada manfaat penelitian. Ataupun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama manfaat teoritis. Yang manfaat teoritis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pengembangan ilmu akuntansi diharapkan dapat dikembangkan lagi secara luas pada penelitian berikutnya, hal baik dalam penelitian yang sama ataupun dalam penelitian yang berbeda. Yang kedua, bagi penulis dan peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan mengenai pengendalian internal penyimpanan barang gadai pada pekerjaan Universitas ini. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi serta penghargaan untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal barang gadai di pekerjaan. Yang kedua ada manfaat praktisnya. Manfaat praktis ini dibagi menjadi 2 bagian, di mana yang pertama untuk manajemen sebagai bahan masukan dalam mengefektifkan serta mengefisiensikan pengendalian internal barang gadai. Dan yang kedua, bagi pekerjaan Universitas itu sendiri sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal yang telah dilakukan. Gitu. Next, kita lanjut ke bab 2, studi pustaka, di mana dalam studi pustaka ini terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu sistem pengendalian internalnya sendiri. Sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa kebijakan dan prosedur yang telah dirancang untuk memberikan kepuasan
kepastian kepada manajemen bahwa tujuan dari perusahaan dapat dicapai. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode atau alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan kerja tersebut dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran dalam akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipenuhinya kebijakan-kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada tujuan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Karena dengan adanya sistem pengendalian internal, diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan baik. Menurut Prof. Mulyadi, tujuan sistem pengendalian internal meliputi 1. Menjaga kekayaan organisasi, 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, dan terakhir mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Yang berikutnya yaitu ada komponen-komponen pengendalian internal, di mana komponen ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian ialah komponen yang berpengaruh terhadap keselarasan atau keandalan akan pengambilan data dari orang-orang tersebut. Faktor lingkungan pengendalian meliputi interpretasi dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dan filosofi gaya operasi manajemen. Yang kedua yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko ini dianalisis dan penilaian risiko suatu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai prinsip dasar akuntansi. Dalam melakukan penilaian risiko, suatu perusahaan harus memperbaiki semua kejadian baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan catatan, pemesanan, dan pengelolaan laporan keuangan. Yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan untuk pengendalian perusahaan karena terdiri atas catatan dan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan transaksi suatu perusahaan, dan memelihara akuntabilitas serta tanggung jawab seseorang mengenai pengendalian internal suatu laporan keuangan. Berikutnya yaitu ada aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian bertujuan untuk meminimalkan kecurangan.
Aktivitas pengendalian meliputi pemisahan tugas, pengendalian pemesanan informasi, pemantauan atau berikutnya ada pemantauan atau monitoring. Monitoring ini digunakan untuk melihat, menilai, mengevaluasi kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu agar dapat mengetahui apa saja kekurangan yang ada di pekerjaan dan dapat mengidentifikasi efektivitas pengendalian di pekerjaan tersebut. Yang keempat ada konsep pengendalian internal. Konsep pengendalian internal itu merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meski terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian internal tersebut. Berikutnya dapat memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Lalu pengendalian internal memiliki keterbatasan. Lalu sistem pengelola dan dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan. Pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi yang tumpang tindih. Terakhir, pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Yang kelima ada unsur-unsur pengendalian internal. Unsur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari pekerjaan perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada pekerjaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, struktur. Struktur memisahkan tanggung jawab fungsional. Yang kedua, wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Yang ketiga, praktik sehat dan tugas dari pekerjaan. Yang keempat, karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dari berbagai cara untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal inilah yang menjadi unsur penting dalam sebuah organisasi, ialah adanya karyawan yang berkualitas. Begitu. Slide selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, alasan menggunakan metode kualitatif. Menurut McGregor and Gundalis, menurut McCasker and Gunaydin, pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana suatu komitmen atau individu tersebut dalam menerima isu tertentu. Dalam hal ini sangat penting bagi peneliti yang
menggunakan metode kualitatif untuk menentukan kualitas dari proses penelitian. Sebab peneliti tersebut akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkannya. Maka dari ini penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan dalam pekerjaan UPC Kodian ini belum jelas dan terstruktur mengenai sistem pengendalian internal barang gede tersebut. Untuk yang kedua ada tempat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih pegadaian UPC Kodian yang terletak di Jalan Napak Kanteng nomor 60 Jetis Sidoagung, Kecamatan Kodian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa penulis memilih meneliti tempat ini? Karena penulis memilih meneliti di tempat ini karena tempat tersebut masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian yang dilakukan dengan harapan dapat membantu pihak yang diteliti, yaitu pegadaian UPC Kodian ini. Yang berikutnya yaitu ada sampel sumber data penelitian. Sampel merupakan bagian dari populasi yang jenis dan jumlahnya dipilih dengan cara tertentu sehingga dianggap dapat mewakili populasinya. Sampel yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu pimpinan pegadaian cabang Kodian itu sendiri dan bagian penyimpanan barang gede. Karena dua orang tersebut merupakan dua target yang harus peneliti dilakukan penelitian. Gitu. Untuk yang keempat ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan atau pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pertama observasi. Observasi adalah proses peneliti yang menggunakan metode subjektif untuk mengumpulkan informasi atau data. Observasi berkaitan dengan organ sensorik utama dan fungsinya. Begitu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ini ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang baru yang harus diteliti, entah itu permasalahan yang telah ditetapkan ataupun permasalahan yang baru. Begitu. Wawancara ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak berstruktur. Yang ketiga yaitu teknik dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku atau berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang penting. Begitu. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen ini merupakan teknik pelengkap dari teknik penggunaan metode teknik penelitian sebelumnya, entah itu observasi maupun wawancara.
Yang kelima ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan analisis domain. Analisis domain ialah langkah awal yang harus dilakukan pada penelitian kualitatif. Pada tahap ini, peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh dengan situasi sosial dari objek yang akan diteliti. Jadi objek yang akan diteliti ini pegadaian penyimpanan, bagaimana penyimpanan barang gadai di pegadaian. Pegadaian tadi peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruhnya bagaimana proses penyimpanan barang gadai tersebut. Yang kedua yaitu analisis taksonomi. Inti pada analisis ini ialah peneliti melakukan proses analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan kategori atau domain yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, domain yang sudah ditetapkan ini dapat diurai menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan lebih mendalam. Hasil dari analisis taksonomi ini dapat dijadikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis, ataupun diagram simpul. Gitu. Yang ke-6 ada rencana pengujian keabsahan data. Rencana peneliti dalam melakukan uji keabsahan data itu hanya ada satu, yaitu uji kredibilitas data. Menurut Mulung, strip 2005, uji kredibilitas data merupakan tujuan uji kredibilitas, yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini, peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan. Kredibilitas menunjukkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Jadi uji kredibilitas itu peneliti partisipan terutama ini akan dapat mempercayai peneliti tidak bahwa data yang diberikan oleh peneliti kepada partisipan itu memang benar adanya. Jadi harus diuji melalui uji kredibilitas data ini. Mungkin itu saja presentasi dari tugas akhir micropen kualitatif ini. Jika ada hal yang salah, tolong dimaafkan. Kurang lebih seperti itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.